Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menggelar sidang lanjutan gugatan terhadap Rocky Gerung yang diajukan David Tobing buntut dugaan penghinaan ke Presiden Joko Widodo, Kamis 14 September 2023. Humas Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Juyamto mengatakan sidang beragenda mendengarkan tanggapan dari penggugat. Namun di balik sidang tersebut dikabarkan kubu David Tobing menolak terkait adanya penggugat intervensi. Hal itu disampaikan oleh pihak penggugat intervensi seusai sidang lanjutan terhadap Rocky Gerung tersebut. Diketahui saudara, pihak penggugat intervensi menyayangkan terkait hak dasar penggugat melarang Rocky Gerung tidak berbicara seumur hidup. Sehingga menurut penggugat intervensi, hal itu akan menyebabkan kematian demokrasi. Dalam hal ini, pihak penggugat intervensi mempertanyakan apa dasarnya kubu David Tobing menolak keberadaan mereka. Sementara penggugat intervensi mengaku mempunyai dasar hukum kuat masuk dalam persidangan. Pihak penggugat intervensi menduga bahwa pihak penggugat atau kubu David Tobing tidak membela hak asasi manusia, tapi justru menghantam dan menghabisi hak asasi manusia dan demokrasi. Bahkan secara terang-terangan, pihak penggugat intervensi menuding pihak penggugat berwatak penjilat. Penggugat intervensi. Jadi dalam kesempatan ini perlu dijelaskan bagaimana sidang berjalan. Pertama, bicara hak dasar. Apa hak dasar penggugat coba? Tiba-tiba melarang Rocky untuk tidak bicara seumur hidup. Positanya itu. Jadi kerugian konstitusional dengan adanya gugatan untuk supaya dilakukan itu, maka pertama terjadilah kematian demokrasi. Sebab kalau kita nggak lakukan gugat intervensi terus berjalan, waktu itu Rocky juga nggak tahu dan lain sebagainya yang tidak datang, itu terjadilah bisa first step putusan pendahuluan yang memutuskan seperti itu. Jadi logika dasar dia menolak kita tidak berdasar. Maka kami tanya tadi, coba tanya sama dia, apa dasar dia menolak kita? Sementara kita yang gugat intervensi punya dasar, pasal 279 dan 280 Undang-Undang Hukum Acara Perdata. Itu memungkinkan datangnya kita sebagai penggugat. Jadi bukan ujuk-ujuk, bukan orang liar, dibenarkan oleh undang-undang. Nah, logika terbaliknya, dia melarang kita, dia menolak kita, apa dasar hukumnya? Tolong dong kecerdasan itu. Yang selanjutnya, kerugian konstitusional buat Rocky itu berdampak kepada selain Rocky. Jika dia mampu untuk dilakukan yang namanya tidak bisa bicara seumur hidup di seminar di mana. Nah, seperti saya misalnya yang juga bisa bicara kritik keras mengkritik rejim ini juga jadi tidak bisa bicara. Ini persoalan saya itu kerugian konstitusional namanya. Ya, oleh karena itu patut diduga yang melakukan penggugatan ini bukan memikirkan hak asasi manusia, justru dia menghantam, menghabisi hak asasi manusia dan demokrasi. Itu yang harus digarisbawahi. Maka cenderung saya berani menduga inilah watak penjilat gitu loh. Ini penjilat-penjilat ini ya, yang harus kita habisi. Dalam pengertian berdemokrasi itu jangan boleh ada penjilat, ya. Karena penjilat itu cenderung menjadi selalu memuji-muji. Lawannya kita yang dianggap Rocky itu menghina, padahal menghina itu sesuai fakta. Nggak ada yang nggak sesuai fakta yang Rocky bilang. Coba, misalnya bangun tol 11 triliun, dijual 2 triliun, itu apa namanya coba? Dalam dunia dagangnya orang ini sudah bangkrut lah, bodoh lah jadinya. Oleh karena itulah contoh seperti itu. Tapi bagi yang menjilat-jilat tidak mungkin dia menyalah-nyalahi, ya. Pasti dia muji-muji. Itu saya kira dari rekan. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.